Baik, selamat pagi Pak Dustin, Bu Michelle, Mbak Iim. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat ya. Di sesi hari ini saya mau sharing dulu mengenai karena memang sebelumnya memang kita juga punya rencana kan mau menyusun ulang ya, setup kembali. Ada dua dokumen penting yang diperlukan di perusahaan, yaitu peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Ya, jadi kalau di dalam bidang pengelolaan SDM, dua dokumen ini fundamental sifatnya, ya. Karena akan menjadi pijakan atau panduan bagaimana kita mengelola SDM, mengelola karyawan di perusahaan. Yaitu yang pertama peraturan perusahaan. Ada satu lagi, sebenarnya isinya sama dengan peraturan perusahaan, yaitu perjanjian kerja bersama. Namun perbedaannya adalah kalau perjanjian kerja bersama itu kan hasil perundingan ya, dengan serikat pekerja. Jadi hanya cara membuatnya saja ya yang berbeda. Sedangkan peraturan perusahaan ya umumnya kan itu digunakan pada perusahaan yang belum ada serikat pekerja. Jadi bentuknya bisa merupakan surat keputusan direksi, ya, PP atau peraturan perusahaan ini. Namun kalau lihat di regulasinya, PP ini sekalipun memang tidak merupakan hasil perundingan dengan serikat pekerja, namun diharuskan ada semacam sesi konsultasi dengan perwakilan karyawan. Jadi ada keharusan seperti itu. Ya. Jadi mungkin secara teknisnya begini. Kita dari pihak perusahaan menyusun dulu suatu draft, suatu rancangan dari naskah peraturan perusahaan itu. Ya. Kemudian kita panggil saja beberapa perwakilan karyawan untuk semacam konsultasi. Jadi bukan negosiasi, bukan ya. Ini hanya semacam konsultasi saja. Ya, ya bisa juga sekaligus sebagai sosialisasi awal, gitu ya. Jadi nanti bisa kita pilih aja, misalnya perwakilan dari departemen. Ada kepala departemennya, kemudian ada anggotanya, ya nggak perlu banyak, tapi cukup mewakili lah. Ya. Nanti dibuatkan saja naskahnya atau risalah konsultasi peraturan perusahaan judulnya, ya mereka tanda tangan di situ bahwa mereka sudah hadir dalam sosialisasi. Karena itu pasti secara administratif ya itu tuh akan dipersyaratkan. Itu akan dipersyaratkan pada saat kita mengajukan pengesahan. Jadi memang ada beberapa keharusan persyaratan administratif. Jadi kalau bicara peraturan perusahaan ini, pertama memang harus ada sesi konsultasi dulu. Kita buatkan berita acara atau risalah konsultasinya. Kemudian PP ini kita ajukan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat untuk memperoleh pengesahan. Sebenarnya sekarang sudah ada fasilitas yang sifatnya online, tapi itu langsung ke pusat, ya ke kementerian di Jakarta. Gitu. Tapi di beberapa daerah belum jalan, ya. Atau kadang fasilitas online-nya sendiri juga masih ada hambatan-hambatan. Jadi prakteknya di lapangan sebenarnya masih banyak yang tidak melakukan melalui online. Ya, tapi masih menghubungi Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi itu sedikit review ya tentang satu dokumen yang cukup penting di perusahaan, yaitu peraturan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perjanjian kerja. Ya. Nah, kalau peraturan perusahaan itu isinya bisa banyak, gitu ya, bisa mungkin puluhan halaman, gitu. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang lengkap sekali. Nah, kalau perjanjian kerja itu ya rata-rata sih 1-3 halaman. Malah yang 3 halaman juga jarang banget. Kebanyakan 1-2 halaman. Dan isinya memang lebih merupakan perjanjian yang sifatnya individu. Ya, jadi antara pengusaha dengan pekerja pada saat awal masuk kerja itu mereka menandatangani dulu yang namanya perjanjian kerja. Ya. Jadi 2 dokumen inilah. Jadi kalau bicara kita bagaimana mengelola karyawan, 2 dokumen ini memang sangat prinsip ya, sangat fundamental, harus ada gitu. Kalau enggak juga nanti bingung bagaimana kita ngelola karyawan nggak ada guidance-nya gitu ya. Nah, saya akan sharing dulu pointers, jadi tidak semua pasal,
Tapi saya akan perlihatkan bahwa ada regulasi yang menjadi pedomannya kalau kita menyusun suatu peraturan perusahaan. Yang kemarin saya kirim di grup ya. Kelihatan? Mbak Im kelihatan? Muncul? Muncul, Pak. Ya, jadi ini judulnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 28 tahun 2014. Jadi udah cukup lama sih, sudah 8 tahun yang lalu. Cuma setahu saya memang belum ada update yang terbaru. Sekalipun kita sekarang menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang terbaru itu ya tahun 2020. Tapi khusus mengenai juklak atau juknis ya, dari pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama ini belum, setahu saya belum ada yang baru ya. Jadi kalau belum ada yang baru berarti kita masih menggunakan yang ini ya, masih menggunakan Permenaker nomor 28 tahun 2014 ini ya. Jadi judulnya tata cara. Jadi kalau bicara tata cara berarti kan teknis ya, teknis. Bagaimana cara bikinnya, jadi tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran. Nah, ini ada dua istilah yang berbeda. Ada pengesahan dan ada pendaftaran. Bedanya apa? Pengesahan itu untuk dokumen peraturan perusahaan. Kalau pendaftaran itu untuk dokumen perjanjian kerja bersama. Yang tadi saya sampaikan kan sebenarnya isinya sama, ya kan? Berisi tentang hak dan kewajiban, ya, tentang syarat kerja di sebuah perusahaan ya, antara pengusaha dengan pekerja. Hanya bedanya kan kalau PKB atau perjanjian kerja bersama ini hasil perundingan, sedangkan peraturan perusahaan atau PP ini bukan hasil dari perundingan. Ya. Nah ini seperti biasa kalau yang namanya dokumen regulasi atau peraturan itu ada yang namanya considerance. Considerance itu yang ini menimbang dan seterusnya, ya, mengingat. Ya. Menimbang itu adalah hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan gitu ya, dasar pertimbangan. Nah, sebenarnya dokumen yang standar kalau nanti kita membuat sebuah peraturan perusahaan pun mirip seperti ini sih sebenarnya ya. Hanya bedanya judulnya kan adalah surat keputusan direktur utama gitu misalnya, atau surat keputusan presiden direktur. Kalau mengingat, ini ada kata-kata mengingat. Mengingat itu bicara tentang dasar hukum yang dipakai. Makanya muncul di sini undang-undang nomor sekian dan seterusnya. Ya. Dasar hukum yang dipakai. Jadi standar sih kalau kita lihat ya produk hukum itu di dalam considerance atau pembukaannya itu dasar pertimbangan atau menimbang, mengingat. Ya. Nah, akhirnya memutuskan, menetapkan. Nah, ya. Jadi nanti pun format PP yang kita punya pun bisa seperti ini sebenarnya ya. Sekalipun tidak selalu seperti ini kalau kita lihat contoh-contoh ya. Yang kemarin saya kirim ada 4 contoh kan ya. Nah, di bab 1 ini bicara tentang ketentuan umum. Biasanya ini bicara tentang definisi-definisi ya. Pengertian dari istilah-istilah yang dipakai. Jadi di sini kita lihat apa sih yang dimaksud peraturan perusahaan. Jadi ini definisi resmi ya di dalam peraturan menteri. Peraturan perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Jadi ini saya blok ya. Nah, ini bicara konten utamanya apa. Syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Itu isinya yang utama ya. Ya, PKB juga sama ini saya lewat. Ini definisi perusahaan, definisi pengusaha itu siapa. Ya. Jadi di sini mengandung pengertian sebenarnya seperti ya pernah ada yang tanya, Pak kalau sebuah yayasan misalnya, yayasan itu kan buat sosial, gitu ya. Apakah itu dianggap perusahaan? Ya, ternyata kalau lihat di sini usaha-usaha sosial tuh ya yang butir 3B ini, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ini pun dianggap sama sebagai sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya ada sebuah yayasan, ada sebuah koperasi, gitu misalnya, atau sebuah CV, yang sebenarnya dia tidak mencari untung, tapi lebih kepada usaha-usaha sosial. Tetap aja itu dianggap sama sebagai sebuah perusahaan. Kalau lihat dari definisi ini. Nah, kalau di sini ada istilah perjanjian kerja waktu tertentu, ya, yang nanti juga kita bahas ya. Saya sudah kirim juga satu draft. Perjanjian kerja waktu tertentu, nah ini yang saya blok ya. Yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini bagian pokoknya ini bab 2, peraturan perusahaan. Ya. Jadi di bagian pertamanya bicara tata cara pembuatan peraturan perusahaan. Ya. Nah, di sini dikatakan di pasal 2, pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP. Nah, jadi kalau karyawannya di bawah 10 ya nggak wajib. Tapi kalau sudah 10 orang atau lebih itu wajib membuat PP. Jadi perusahaan kecil pun misalnya dengan karyawan cuma 10 orang, ya mau nggak mau harus bikin gitu ya PP ini. Nah, kemudian kontennya, ya. Peraturan perusahaan atau PP itu sekurang-kurangnya memuat apa? Nah, ini A sampai F, berarti ada 6 hal, 6 item yang minimal harus ada ya di dalam sebuah peraturan perusahaan. Pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Kemudian hak dan kewajiban pekerja. Syarat kerja. Syarat kerja itu apa? Ya, saya pernah sampaikan bahwa yang dimaksud syarat kerja adalah hak dan kewajiban yang belum diatur oleh undang-undang. Jadi undang-undang belum mengatur, tetapi kita di perusahaan perlu mengatur. Saya ambil contoh misalnya tentang tunjangan makan, ya, atau jatah makan siang, ya, yang diberikan kepada karyawan. Itu dalam undang-undang nggak diatur. Tapi kita mungkin nggak perlu untuk mengatur ya apakah misalnya karyawan itu dapat jatah makan siang atau tidak gitu ya. Kemudian misalnya mengenai antar jemput, transportasi. Itu memang karena hukumnya tidak wajib. Ya, jadi perusahaan tidak memberikan makan siang dan tidak memberikan antar jemput pun sebenarnya sih nggak melanggar ya karena memang tidak diwajibkan. Ya. Tapi kalau itu kita memang mau memberikannya, maka itu disebut syarat kerja. Jadi syarat kerja itu adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang belum diatur oleh undang-undang, tetapi kita menganggap perlu di perusahaan itu diatur. Nah, bisa karena ada, bisa juga karena tidak ada. Hal-hal lain misalnya, saya ambil contoh ya, yang namanya syarat kerja itu, selain tadi saya sebut ada misalnya jatah makan siang, antar jemput karyawan, kemudian apa? Pakaian seragam. Ya, pakaian seragam misalnya. Kemudian apa lagi? Misalnya rekreasi, ya misalnya setahun sekali lah ada rekreasi gitu ya. Kemudian apa lagi? Kegiatan-kegiatan yang sifatnya kalau di sekolah mah ekstrakurikuler ya. Misalnya apa? Misalnya kegiatan olahraga, gitu ya, olahraga karyawan. Kesenian, misalnya ya kalau memang disediain alat-alat musik gitu, misalnya itu kan kesejahteraan karyawan juga ya, tapi kan tidak wajib. Ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan fasilitas olahraga, ada fasilitas fitness, ya kan, fasilitas berkesenian. Gitu ya. Ya minimal misalnya kalau perusahaan itu nyediain apa ya fasilitas tenis meja gitu, misalnya yang simpel-simpel kayak gitu ya. Ya. Kemudian apalagi misalnya mengenai kaitan kompensasi misalnya tentang insentif. Insentif kan tidak wajib. Insentif atau kalau bidang marketing itu ada komisi ya, komisi sales gitu misalnya. Nah, itu dimasuk di dalam syarat kerja. Ya. Tidak diatur di dalam peraturan perundangan, tapi kita memang perlu mengatur gitu karena kebetulan kita ada. Atau juga karena memang tidak ada gitu ya. Atau bisa saja begini, kalau memang belum ada ya nggak perlu diatur. Tapi kalau ada ya harus diatur. Sekalipun undang-undang tidak mewajibkan. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat kerja.
Nah, kalau tata tertib perusahaan itu sifatnya memang teknis. Jadi karyawan itu misalnya kalau masuk jam berapa, istirahat jam berapa, gitu kan? Pulang jam berapa? Apakah 6 hari kerja atau 5 hari kerja, gitu kan? Kemudian misalnya kalau dia bawa barang dari rumah, tidak ada yang tidak boleh dibawa ke dalam lokasi perusahaan, kemudian disediakan loker misalnya, itu diwajibkan atau tidak? Ya, posisinya di mana? Ya. Sampai kepada misalnya kalau parkir, ya hal-hal teknis misalnya teknis mengenai disiplin waktu, ya mengenai disiplin mengenai lalu lintas barang, ya. Kemudian mengenai wajib lapor kehadiran, ya ngabsen dan sebagainya. Ya, kalau mau ambil cuti misalnya harus H- berapa, ya. Kalau dia sakit misalnya harus membawa surat apa. Ya. Itu yang dimaksud tata tertib perusahaan. Ada juga yang menyebutnya tata tertib karyawan. Jadi lebih menyangkut tata laksana disiplin sebenarnya. Tata laksana disiplin daripada karyawan. Kemudian yang butir E adalah jangka waktu berlakunya PP. Sebenarnya sih udah standar. Jangka waktu itu hanya 2 tahun. Ya. Jadi setiap 2 tahun itu harus ada update dan diajukan kembali pengesahan setiap 2 tahun. Ya. 2 tahun, 2 tahun. Ya mungkin pertimbangannya kenapa kok pendek-pendek sih 2 tahun, 2 tahun gitu ya. Ya karena bisa terjadi kan ada aturan yang berubah. Kalau dasar hukum di atasnya ya oleh pemerintah memang ada perubahan, ya tentu kan isi peraturan perusahaan harus mengikuti. Ya. Sebagaimana yang saya kasih contoh ada 4 itu ya dari perusahaan-perusahaan besar, 4 contoh peraturan perusahaan. Ternyata itu keempat-empatnya yang kemarin saya kirim itu belum ada yang menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Karena Cipta Kerja sendiri kan terbitnya itu November 2020. Ya, jadi saya sendiri belum dapat ya contohnya yang berbasis Undang-Undang Cipta Kerja. Sekalipun menurut saya tidak banyak yang berubah. Ya. Yang berubah itu paling-paling menyangkut mengenai hitung-hitungan kompensasi PHK, misalnya tentang pesangon dan sebagainya. Itu yang mungkin berubah ya karena memang di Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri memang berubah, gitu ya. Kemudian mengenai karyawan kontrak yang selesai kontrak itu memperoleh kompensasi habis PKWT, gitu kan yang sebelumnya kan nggak ada, gitu kan. Jadi paling hal-hal itu aja sih sebenarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di butir F ini hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundangan. Ya sebenarnya nanti nyambung dengan butir C ya dengan syarat kerja. Karena kan pasti ada hal-hal yang di undang-undang belum diatur, tapi kita di tingkat perusahaan memang perlu mengatur, ya. Atau diaturnya oleh peraturan perundangan itu masih terlalu umum, ya, masih terlalu umum, atau malah disebutkan silakan diatur sendiri gitu misalnya. Ya. Ada banyak pasal-pasal yang bunyinya adalah mengenai hal ini diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C yang ini nih ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan memuat hal-hal yang belum diatur ya, di dalam peraturan perundangan. Ya. Ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundangan dan rincian pelaksanaan peraturan perundangan. Jadi bisa saja itu tuh sudah diatur tapi pengen kitanya lebih baik. Ya, ingin memberikan lebih baik. Ya. Misalnya ada perusahaan yang memberikan THR-nya itu tidak 1 bulan gaji untuk yang masa kerja setahun. Ya, ada yang memberikannya misalnya 1,5 kali gaji. Ya, itu lebih bagus ya silahkan saja, gitu kan. Ya. Nah, yang seperti itulah maka disebut syarat kerja karena melebihi ya daripada standar peraturan perundangan yang berlaku. Ini 3 dan 4 ini sama ya, kayaknya ini double ya pengetikannya ya. Dalam hal PP akan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-undangan, maka PP tersebut mengatur lebih baik atau minimal sama dengan ketentuan dalam peraturan perundangan. Jadi ajas yang dipakai ini kalau kita bikin peraturan perusahaan itu begini, mengatur atau memberikan lebih baik kepada karyawan boleh,
gitu ya. Tapi kalau lebih rendah atau lebih jelek nggak boleh, gitu maksudnya. Ya, jadi minimal sama gitu dengan yang diatur di dalam peraturan perundangan. Pasal 3 dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PP ya, yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan bersangkutan, baik untuk karyawan PKWT kontrak ataupun karyawan tetap PKWTT. PKWTT itu singkatan dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya. Kita juga menyebutnya sebagai karyawan tetap. Jadi hanya satu PP. Jangan ada dualisme. Saya pernah menemukan dalam pembahasan diskusi ya dalam satu training atau webinar, ada perusahaan yang kalau untuk operator ya berlaku PKB karena ada serikat pekerja. Tapi kalau untuk staf menengah ke atas berlaku PP. Saya sempat bingung juga gitu ya, kok ada dualisme gitu ya. Kalau untuk staf, karena staf itu tidak menjadi anggota serikat pekerja, dia ikutnya PP, peraturan perusahaan. Tapi kalau untuk operator, pelaksana di pabrik gitu, karena mereka adalah anggota serikat pekerja, mereka menggunakan PKB gitu. Ya menurut saya juga ribet gitu ya. Kok kenapa mesti dibikin dua gitu ya? Satu aja kan, sama aja sebenarnya kan, semua karyawan punya hak-hak yang kalau secara normatifnya pasti sama. Gitu. Ya. Nah, di dalam pasal 3 ayat 2 ya, diatur dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang, ya, unit kerja, perwakilan, ya. PP sebagai maksud berlaku di semua cabang unit kerja perwakilan perusahaan. Ya, jadi kalau di perusahaan kita ini ada beberapa lokasi lain ya karena kita induknya kan holdingnya gitu atau head office-nya, ya maka semua harus ikut gitu. Ya. Cabang unit kerja atau kantor perwakilan perusahaan sebagai dimaksud dapat membuat PP turunan yang berlaku di masing-masing cabang. Jadi bisa saja membuat PP turunan. Tapi induknya tetap dari head office-nya atau dari holdingnya begitu ya. PP sebagai dimaksud ayat 1 memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang unit kerja perwakilan perusahaan. Dan PP turunan sebagai dimaksud ayat 3 memuat ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi cabang atau perwakilan perusahaan masing-masing. Ya, kalau memang ada yang sangat spesifik gitu misalnya. Ya, misalnya setidaknya begini, misalnya nilai upah minimumnya kan bisa beda-beda gitu kan misalnya. Ya. Atau ada peraturan-peraturan daerah yang hanya mengikat daerah itu, tidak mengikat daerah lain gitu. Ya, misalnya. Dalam hal PP turunan sebagai dimaksud ayat 3 belum disahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat, maka PP sebagai dimaksud pada ayat 1 tetap berlaku ya, di cabang unit kerja perwakilan perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup, ya, maka PP dibuat oleh masing-masing perusahaan. Ya ini kalau ya holding lah perusahaan besar itu ya. Dan anak-anak perusahaannya itu berdiri sendiri dia, otonom. Jadi badan hukumnya itu sendiri-sendiri begitu. Ya, PT-nya PT sendiri-sendiri. Ya. Tapi dia satu grup. Ya. Maka PP dibuat oleh masing-masing perusahaan. Jadi silakannya bikin masing-masing. Ya. Sekalipun bisa saja secara internal ada satu guidance. Ya. Ya, tetapi secara resminya yang bikin ya masing-masing aja begitu. Ya, karena kan badan hukumnya juga berdiri sendiri gitu. Ya. Berikutnya PP sebagai dimaksud pasal 2 dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Itu yang tadi saya sampaikan. Ada sesi konsultasi gitu, dengan wakil. Ya. Jadi ini kaitannya dengan pasal 4 ayat 1. Ya. Perusahaan yang bikin, tetapi memperhatikan saran dan pertimbangan ya, dari wakil pekerja di perusahaan bersangkutan. Wakil pekerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat tidak memberikan saran dan pertimbangan yang diajukan oleh pengusaha. Jadi ya tidak wajib mau ngasih saran boleh, lebih bagus. Tidak juga nggak apa-apa. Jadi di sini kata-katanya dapat tidak memberikan saran. Ya, jadi tidak mengikat harus ada saran seperti itu. Ya. Wakil pekerja sebagai dimaksud ayat 1 dipilih oleh pekerja secara demokratis, mewakili dari setiap unit kerja yang ada di perusahaan. Jadi kelihatannya teknisnya begini.
Mungkin nanti kita minta tolong manajernya atau kepala bagiannya untuk minta anggota di departemennya milih siapa yang mau jadi perwakilan kalian. Tunjuk aja misalnya satu atau dua orang gitu ya. Jadi harus demokratis katanya, ya. Harus demokratis. Jadi mewakili. Ya. Apabila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja, maka wakil pekerja sebagai dimaksud adalah pengurus. Oh, jadi bisa secara otomatis. Ya, kalau memang sudah ada serikat pekerja. Ya kalau belum ada ya tinggal minta aja karyawannya menunjuk yang akan jadi wakil kamu siapa. Tunjuk aja silakan. Ya, pilih oleh mereka. Dalam hal di perusahaan sudah terbentuk serikat pekerja namun keanggotaannya tidak memiliki mayoritas, maka pengusaha selain memperhatikan saran dan pertimbangan pengurus serikat pekerja, harus juga memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja. Saran dan pertimbangan sesuai yang dimaksud tidak dapat diperselisihkan. Ya. Jadi maksudnya tidak dapat diperselisihkan itu jangan menjadi dispute ya sehingga harus berperkara gitu, tidak. Ya. Tapi silakan aja mereka memberikan saran dan pertimbangan. Sebab begini, kalaupun nanti misalnya nih di dalam naskah atau dokumen PP kita itu ada yang melanggar misalnya atau ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Nanti yang akan mengkoreksinya itu adalah Disnaker. Yang akan mengkoreksinya. Kan draft itu kan kita ajukan tuh kepada Dinas Tenaga Kerja setempat untuk dapat pengesahan. Biasanya kalau nanti ketemu, oh ini ada yang nggak sesuai, ya, atau ada yang salah, maka draft itu akan dikembalikan kepada kita untuk diperbaiki, ya, beserta bagian mana yang harus diperbaiki. Gitu. Ya, jadi sebenarnya juga cukup aman ya dalam hal ini kan peranan daripada pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja itu adalah melakukan satu controlling, pengendalian. Jadi jangan sampai juga perusahaan-perusahaan itu membuat peraturan perusahaan itu seenaknya. Gitu ya, isinya banyak yang melanggar ketentuan. Ya, tentu kan tidak demikian ya, karena fungsi pengesahan itu juga adalah suatu screening dan filtering. Jangan sampai ada suatu dokumen peraturan perusahaan yang isinya itu banyak pelanggaran gitu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Pembuatan PP merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. Pasal 6, pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil pekerja atau serikat pekerja untuk mendapat saran dan pertimbangan. Ya, tapi saya kira nanti teknisnya itu kan bisa saja diambil waktu lah 2 atau 3 jam gitu untuk mengumpulkan mereka. Dan ya kita jelaskan saja. Ya, kemudian mereka boleh memberikan saran dan pertimbangan. Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau serikat pekerja terhadap naskah rancangan PP sebagai dimaksud harus sudah diterima oleh pengusaha dalam waktu 7 hari sejak tanggal diterima naskah rancangan PP oleh wakil pekerja atau serikat pekerja buruh itu. Ya. Jadi memang sih kalau baca ini ya kesannya memang harus dikasih dulu nih, kasih lu baca gitu ya. Terus nanti kasih feedback gitu ya. Dalam hal wakil pekerja dan atau serikat pekerja telah menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai dimaksud ayat 2, maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja atau serikat pekerja tersebut. Apabila dalam waktu 7 hari sebagai dimaksud pada ayat 2, wakil pekerja atau serikat pekerja tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahan disertai bukti berupa surat permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha kepada pekerja dan atau serikat pekerja. Nah, kayaknya sih ini kita mesti siapin juga nih dokumen-dokumen ini ya. Gitu. Tapi kan kita bisa kondisikan lah. Jadi kita juga bisa pilih karena gini, kalau naskah ini dibaca oleh orang yang nggak ngerti juga kadang-kadang blunder ya. Jadi memang harus dibaca oleh orang-orang yang cukup mengerti ya tentang hal tersebut atau yang boleh dibilang memang dengan kita itu sudah sering ada satu pembahasan gitu ya. Atau memang orang-orang yang dapat diajak kerjasama gitu ya. Jadi harus nanti dikondisikan aja ini ya. Nah, di bagian kedua ini adalah mengenai pengesahan ya, pengesahan. Pengesahan dilakukan oleh ya bisa gampangnya pokoknya di Disnaker setempat. Tapi bisa saja sampai kepada level pusat. Di sini nih ada direktur jenderal ya.
untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi. Jadi kalau perusahaan yang besar, dia katakanlah pabriknya atau cabangnya itu lebih dari satu provinsi, maka ini harus ke pusat, kepada direktur jenderal, ya, pengesahannya itu. Tapi kalau ini SKPD itu satuan dinas gitu ya, itu cukup di Senakar setempat, kabupaten kota, ya, yang terdapat hanya dalam satu wilayah kota atau kabupaten. Tapi kalau kita perusahaannya ada di beberapa kota kabupaten dalam satu provinsi, maka pengesahannya harus ke tingkat provinsi. Jadi tergantung dari ruang lingkup, sebarannya daripada unit-unit kerja kita atau cabang-cabang perusahaan kita tuh ada di mana saja. Ya. Nah ini teknis lah, H-7 ya. Sorry. Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat sebagaimana dimaksud. Permohonan pengesahan pegawai dimaksud dilengkapi dengan ini ada naskahnya dan bukti telah dimintakan saran. Ya. Ini petunjuk juga buat pejabatnya. Nah ini mengenai batas waktunya ya. Materi PP sebagaimana dimaksud tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundangan. Penelitian terhadap materi PP sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 6 hari kerja. Jadi harusnya sih dalam waktu 6 hari kerja kita sudah dapat feedback dari Disnaker. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Ya. Bentuk permohonan pengesahan, surat pernyataan sebagai bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan, dan seterusnya. Menggunakan lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 peraturan menteri ini. Ya. Nah ini saya loncat dulu ke lampirannya, biar nggak lupa. Ada lampiran 1, 2, 3. Nah, ini. Ini lampiran 1. Jadi sudah disediakan formulirnya. Lampiran 1 ini adalah format permohonan pengesahan. Ya, jadi pakai kopi perusahaan, dan seterusnya. Copy paste aja. Tinggal copy paste aja ini. Ya. Udah ada ini. Ya. Nah, itu formulir permohonan pengesahan. Kemudian lampiran 2 adalah surat pernyataan bahwa naskah ini sudah disampaikan kepada wakil pekerja. Ya. Ini yang mengisi adalah wakil karyawan. Jadi kalau lampiran 2 ini, yang mengisinya adalah wakil karyawan. Ya. Wakil karyawan. Ini materinya masih 6.000, sekarang 10.000. Ini kan 2014 lebih. Lampiran 3 ini format surat pernyataan. Ini menyatakan bahwa sampai saat ini perusahaan kami tidak ada serikat pekerja. Nah, kalau di perusahaan kita memang belum ada, ya kita pakai ini. Memang belum ada gitu serikat pekerjanya. Ya, ya direktur tanda tangan di atas meterai. Ya. Artinya kan gini, kalau memang belum ada serikat pekerja, ya berarti kan belum memungkinkan membuat perjanjian kerja bersama. Membuatnya levelnya masih level PP, bukan PKP begitu. Ya, ya sebenarnya bukan level sih, karena dua-duanya juga sama sih, sederajat. Ya. Hanya berbeda dari sisi proses. Ya. Proses pembuatan aja yang beda. Gitu. Ya. Kemudian lampiran 4, ini format permohonan pengesahan. Perubahan. Ya, kalau mau ada perubahan. Misalnya 2 tahun kan masa berlakunya. Nanti 2 tahun kemudian misalnya kita mau ada pengesahan ulang dan kebetulan ada pasal-pasal yang berubah, isi dari klausul-klausul yang berubah misalnya, aturan mainnya, hak dan kewajibannya, ya gunakanlah formulir ini.
lampiran 4. Kemudian lampiran 5, ini banyak nih lampiran formulirnya. Ya. Nah, kalau yang ini sih untuk PKB ya. Ya kalau kita kan belum ke sana. PKB itu kan kalau sudah ada serikat pekerja, sudah ada perundingan begitu. Ya. Ya memang cukup banyak lah pernak-perniknya ya, administratifnya itu. Ya. Tapi saya kira sih sebenarnya kita juga nggak perlu gimana-gimana amat. Saya lebih menyarankan nanti ya Mbak Iim mesti ada kontak dan ada konsultasi dengan pihak Disnaker. Nanti pasti mereka akan membantu, ya, membantu. Ada hal-hal yang kita nggak ngerti, pasti mereka memberi arahan. Udah isi ini, gitu ya, apa yang belum. Ya lebih cepat kok daripada kita nggak ada hubungan baik dengan mereka. Ya, mereka pasti bantu untuk supaya semua persyaratan administratifnya terpenuhi. Ngomong-ngomong, apakah di perusahaan kita wajib lapor ketenaga kerjaannya sudah ada belum ya? Wajib lapor ketenaga kerjaan. Karena itu salah satu memang syarat apa ya perizinannya ketenaga kerjaan. Namanya wajib lapor ketenaga kerjaan. Ya kalau belum berarti memang harus kita sudah mulai juga mulai merapikan ya beberapa persyaratan administratif dan izin ketenaga kerjaan. Ya. Belum pernah ada yang berkunjung ya. Pak Dasin belum pernah ada yang berkunjung dari Disnaker. Belum Pak. Belum pernah ya. Belum pernah. Ya. Masih belum ada sih. Jadi selama ini dokumen-dokumen yang tadi dipersyaratkan seperti wajib lapor atau peraturan perusahaan memang belum sampai ke sana gitu ya. Belum. Ya. Nah, memang sih kalau kita bicara regulasi itu kita nggak bisa terlepas ya hubungannya dengan instansi yang terkait begitu ya. Ini saya kembali ke atas. Pengesahan itu tadi pengesahannya. Nah, ini hanya petunjuk aja, petunjuk bagi kita maupun untuk orang Disnakernya sendiri sebenarnya. Untuk PP. Ini untuk perubahannya pasal 12. Ya, tadi ada formulirnya kalau mau ada perubahan. Pembaharuan. Nah, kalau bab 3 ini PKB. Jadi saya kira nggak perlu saya lanjut karena selanjutnya adalah lebih kepada PKB. Ya. Sebelum kita lihat contoh ya dari suatu perusahaan, seperti apa sih konten ya daripada PP-nya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik Pak, saya ingin menanya Pak. Ya, boleh. Kan tadi harus ada wajib lapor ke Disnaker ya Pak. Itu mengenai apa aja ya Pak yang harus meliputi pelaporannya Pak? Isinya lebih kepada data-data tentang kepegawaian. Bahwa kita melaporkan karyawan kita itu berapa banyak. Laki dan perempuan masing-masing berapa. Kemudian mengenai status hubungan kerjanya, karyawan tetap ada berapa, karyawan kontrak ada berapa. Sampai ke tingkat pendidikan ya kalau saya nggak salah. Ada tingkat pendidikan juga, SD berapa orang, SMP berapa orang, SMA berapa orang. Jadi kayaknya kita mesti siapin dulu data-data itu. Jumlah karyawan ada berapa banyak, ya bikin aja laporan seperti biasa lah, laporan tentang jumlah pegawai gitu ya. Per departemen, kemudian kita bisa breakdown berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, ya. Kemudian status Pak? Gimana Pak? Tukang bangunan. Oh, itu ada hubungan kerja dengan kita nggak? Atau dia sebenarnya lepasan aja? Iya, hitungannya sih harian sih sebenarnya. Itu lebih dari ini nggak? Lebih dari 3 bulan kerjanya di kita? Udah setahun lebih, Pak. Oh, kalau lebih dari 3 bulan harus dimasukkan, Pak?
Kecuali kalau di bawah 3 Oh, bulan oke, nggak oke. perlu lah. Nah, kalau di bawah 3 bulan kan disebutnya harian lepas, Pak. Pekerja harian lepas. Mungkin itu sih karena temporary ya. Temporary mungkin Iya, nggak perlu. Tapi kalau lebih dari 3 bulan, apalagi setahun lebih, harus ya dimasukkan. Gitu. Maksudnya mungkin karyawan kontrak barangkali. Maksudnya ke PKWT. Tapi memang kan harus tertib bahwa oh iya, semua karyawan kan harus ada perjanjian kerjanya dengan kita. Ya. iya, Pak, Jadi nanti juga kita harus oke Pak. tertibkan juga itu. Ya. Silakan Mbak Im, gimana Mbak Im? saya ingin menanyakan tentang PKWT, Pak. Ya, Untuk masa percobaan 3 bulan itu kan hanya boleh dilakukan pada karyawan tetap ya Pak, atau PKWTT. betul. Nah, berarti kalau kita ingin merekrut harus tahu ya Pak, apakah karyawan ini akan dijadikan misalnya karyawan tetap, karena kan nggak ada masa kontraknya kayak setahun kayak gitu. Jadi setelah masa percobaan 3 bulan, kalau dirasa sesuai dengan kualifikasi atau kinerjanya perusahaan, berarti bisa langsung diangkat ke PKWTT Pak. Oh iya, atau bisa saja cukup satu dokumen. Dokumennya dia itu sebenarnya perjanjian kerjanya PKWTT, tapi di dalamnya ada masa percobaan 3 bulan. Begitu. Umumnya sih begitu. Ada juga yang memecah. Memecahnya itu judul perjanjiannya adalah perjanjian kerja masa percobaan. Tapi itu kan tidak arahannya tidak seperti itu ya kalau kita lihat di peraturan perundangan. Jadi hanya ada 2 jenis dokumen. Kalau tidak PKWTT ya PKWT. Kalau kita menggunakan PKWTT ya boleh ada percobaan 3 bulan maksimal. Ya. Jadi nanti setelah lewat dari 3 bulan ya berarti otomatis jadi karyawan tetap. Kecuali kalau dia dinilai tidak memenuhi syarat, maka sebelum 3 bulan pun harus dinyatakan bahwa Anda gugur masa percobaan. Ya. Gitu Mbak Im. Apakah ada bisa Pak dari status PKWT melangkah ke PKWTT Pak? Oh bisa, berarti itu pengangkatan. Ya. Semacam pengangkatan. Atau dirubah dokumennya menjadi dokumen PKWTT. Jadi misalnya dia dikontrak dulu setahun tuh, misalnya. PKWT dulu setahun, dinilai bagus kerjanya. Dan dia sendiri juga memang mau berlanjut. Ya sudah. Sebelum habis kontraknya, misalnya atau terakhir dia habis kontrak, langsung kita rubah. Bikin dokumen baru yang namanya dokumen PKWTT. Gitu. Jadi untuk PKWT nggak boleh kan ya Pak, 3 bulan dulu, harus langsung kontrak 1 tahun gitu Pak ya? Untuk PKWT. Kan ya enggak, PKWT itu kan tidak boleh ada masa percobaan di dalamnya. Gitu. Kalau mengenai kontraknya berapa lama, bebas saja sih. Mau berapa lama? Ya. Mau 6 bulan dulu boleh, mau setahun dulu boleh. Ya. Kalau di peraturan baru kan kontrak itu bisa sampai 5 tahun. Ya, misalnya mau dipenggal-penggal setahun sampai ada 5 kontrak ya boleh-boleh saja. Gitu. Tapi yang jadi soal kan begini, bahwa PKWT atau karyawan kontrak itu kan memang syaratnya adalah bahwa pekerjaannya memang tidak terus-menerus. Sifatnya sementara, tidak terus-menerus. Bukan pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus. Itu kan masalahnya. Jadi kalau memang itu memenuhi syarat, pekerjaannya memang sifatnya sementara, ya boleh sistem kontrak. Kalau enggak, ya udah sistemnya karyawan tetap. Cuma sekarang itu yang jadi soal kan, dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang habis kontrak itu perusahaan harus kasih kompensasi. Misalnya kontrak setahun ya, habis kontrak itu kita mesti kasih kompensasi 1 bulan upah. Itu menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya. Jadi kalau misalnya bagi kita itu cukup membebani, misalnya masa tiap tahun kita mesti ngeluarin kompensasi PKWT, belum lagi mesti ngeluarin THR lagi, misalnya kan. Saya pikir ya udah mendingan sistemnya karyawan tetap saja PKWTT. Tapi ada masa percobaan kan, dan
saya harapkan masa percobaannya betul-betul digunakan untuk menilai. Ya kalau memang nggak cocok jangan berlama-lama. Ya udah kita nyatakan gugur, kita cari pengganti lain, karyawan yang baru. Dan ini memang supaya juga tidak kemudian banyak merekrut, banyak digugurkan, menurut saya seleksinya, ya, seleksi karyawannya harus efektif, ya, harus valid. Jadi menurut saya sih mestinya tidak akan banyak karyawan yang gugur percobaan kalau sistem seleksi kitanya bagus gitu, ya kan? Ya, bisa menilai dengan tepat. Ya. Gitu, baik. Pak Dasin mungkin silakan Pak Dasin mungkin kepikir apa gitu karena ini kan juga satu policy ya dari perusahaan kita mau bagaimana gitu. Apakah mau sistemnya banyak yang kontrak ya atau karena daripada kita mesti keluar biaya kan setiap habis kontrak mesti bayar kompensasi PKWT. Ya sudah saja kita sistemnya sistem karyawan tetap gitu. Tetapi harus benar-benar menyeleksi karyawannya gitu. Dan masa percobaannya benar-benar dimanfaatkan dengan baik gitu. Intinya jangan sampai salah pilih orang lah gitulah intinya. Nah itu gimana caranya Pak supaya nggak salah pilih orang? Karena kita bolak-balik orang tuh ya gitu keluar masuk gitu Pak. Ya keluar masuk itu bukan berarti bahwa sebenarnya orang itu nggak tepat untuk job itu ya. Tapi ya mungkin ya bahwa dia sendiri tergoda gitu ya, karena dapat peluang di tempat lain gitu. Ya ini juga menyangkut seberapa kompetitif ya bahwa kita dalam memberi kompensasi gitu kepada karyawan kita ya, apalagi anak muda sekarang gitu kan lebih mudah tergoda gitu ya, apalagi sekarang sangat terbuka ya, misalnya ada job opening di mana gitu kan di sosial media di mana itu. Saya sih yakin anak-anak muda itu sebenarnya kalaupun dia sudah kerja itu dia masih hunting kerjaan di tempat lain gitu. Iya. Ya itu kondisi yang hampir semua perusahaan menghadapi persoalan itu, termasuk di tempat kami ya. Seperti itu juga sebenarnya. Kadang-kadang ada yang baru 2 bulan, 3 bulan malah dia nyatakan saya mau resign. Karena dari sisi seleksi ya hasil pemeriksaan psikologi maupun wawancara itu orang yang tepat untuk job itu. Tapi kalau bicara ketahanan orang ya stabil dia enggak sih dia bisa join di sebuah perusahaan itu apa ya sangat hipotesis gitu ya. Kita hanya bisa menduga saja tapi tidak menjamin gitu bahwa wah ini orangnya kerjanya motivasi kerjanya bagus gitu kan. Kemudian orangnya bisa fokus. Ya, tapi kalau daya tarik di luarnya sangat kuat, kadang kalah juga gitu. Ya. Gitu Pak Dasin itu. Ya kita hanya bisa berikhtiar aja sih. Iya Pak. Thank you. Ya. Bu Michelle mungkin ada yang mau ditanyakan boleh. Kepikiran ini sih tadi. Jadi sekarang PKWT sama PKWTT itu kalau masa kerjanya, misalkan dia kerjanya setahun gitu ya Pak ya, kan yang kita berikan itu sama dong ya. Kalau kontrak kan kita harus berikan 1 bulan upah ya untuk ininya ya. Kompensasinya. Setelah dia selesai kontrak, kompensasinya. Betul. Nah kalau tetap saya tadi juga baca-baca kalau setahun juga 1 bulan. Jadi sebenarnya ya, enggak, kalau karyawan tetap aja. Oh ya, kalau karyawan tetap kan ya dia kan terus kalau kecuali dia resign kan gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini, kalau saya khawatir gini, kalau kita banyak karyawan kontrak, maka tiap tahun itu kita akan keluar biaya tambahan begitu. Iya kan? Tapi kalau mereka karyawan tetap kan nggak perlu. Kita nggak perlu keluar. Iya, kalaupun keluar hanya THR saja. Ya. Kalau karyawan kontrak dan dia pada waktu hari raya itu masih ada hubungan kerja dengan kita, kan kita mesti keluarin THR-nya. Iya. Jadi bisa double gitu kan? Bisa double biaya.
Iya, jadi kalau lihat peraturan yang sekarang ya mending tetap aja semua gitu. Mending tetap, betul, mending tetap. Iya. Oke. Oh, sekalipun Oke, memang Pak. kemarin, Ya, cuman ya, sekalipun kemarin memang ada putusan Mahkamah Konstitusi ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus diperbaiki, ya nggak masalah sih, toh masih berlaku. Ya. Presiden sendiri kan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku dan akan segera dilakukan perbaikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ya de jure ya masih resmi berlaku, ya kita pakai gitu Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kecuali kalau nanti misalnya tiba-tiba ada perubahan-perubahannya, kita ngikut aja gitu. Ya kalau dari negaranya sendiri ada perubahannya, kita ikut aja gitu. Ya. Gitu. Jadi pertimbangan saya begitu. Ya. Sekarang daripada kita kemudian harus mengeluarkan kompensasi PKWT, ya udah mendingan karyawan tetap aja, udah percobaan aja 3 bulan. Ya. Kalau saya punya prediksi begini, umumnya milenial ini, ya kayak Bu Pipin, Mbak Iim kan milenial, gitu ya. Milenial itu gimana ya? Pada umumnya, gitu, mungkin komitmen jangka panjangnya gitu. Ya mungkin beda dengan saya generasi kolonial gitu ya. Udah beda mungkinnya orientasinya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita ada kekhawatiran nanti ada keluar biaya pesangon besar, apa yakin orang itu akan sampai pensiun di sini gitu kan belum tentu juga gitu ya. Jadi dengan karakteristik karyawan dengan turnover tinggi itu, maka memang tantangan bagi perusahaan adalah bagaimana kita memiliki sistem rekrutmen yang selalu siaga. Pada saat tiba-tiba ada orang yang mau resign, ya kita harus bisa mengcover persoalan itu. Ya, peralihan ini. Jadi harus memiliki suatu proses rekrutmen yang cukup sigap gitu. Ya. Termasuk dalam orientasi dan pelatihannya. Jadi memang tantangannya itu sebenarnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi. Ya. Kan misalnya di perjanjian kontrak itu ada job desk yang tidak dijelaskan di situ. Nah, itu lama-lama ada pembaruan job desk dan yang karyawan tersebut komplain karena waktu penandatangan itu nggak ada job desk tersebut, Pak. Nah, apakah itu perlu dibuat surat job desk baru ya, Pak? Dicantumkan saja dalam perjanjian kerja bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagaimana dituangkan dalam job description dan atau pembaharuan job description. Itu tuangkan di situ. Jadi dia sudah menyanggupi. Kalau besok-besok misalnya dalam job desk-nya itu ada beberapa modifikasi, misalnya ada beberapa tugas tambahan, misalnya dia dari awal sudah menyanggupi. Kita dari awal pahit aja dulu bicaranya, bahwa kan organisasi itu kan berkembang, ya kan? Pekerjaan orang pun juga berkembang. Jadi yang bersangkutan harus punya komitmen bahwa nanti kalau perusahaan mengambil satu keputusan atau kebijakan, ada perubahan organisasi, perubahan job desk, maka sudah konsekuensinya yang bersangkutan bersedia begitu. Ya kan? Jadi kita kunci aja dengan satu klausul, satu pasal ya bahwa yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan perintah perusahaan dan uraian pekerjaan yang sudah ditetapkan, termasuk perubahan uraian pekerjaannya. Begitu. Ya. Jadi kalau suatu saat misalnya ada yang komplain, loh kan kamu dari awal udah setuju bahwa karyawan mengerjain apa itu kan kewenangan perusahaan tuh, betul nggak? Nah, jadi kita mungkin kalau khawatir ada yang seperti itu ya masukkan saja satu pasal gitu di dalam perjanjian kerjanya seperti itu. Ya. Pertanyaan bagus, Mbak Ip. Ya, pertanyaan bagus ya. Ya kadang-kadang ada yang kayak gitu sih, gitu ya. Kalau biasanya mesti nggak banyak lah orang kayak gitu. Gitu ya. Kalau menurut saya sih karyawan-karyawan yang banyak rewel dan sering menolak perintah itu kalau menurut saya nggak cocok jadi karyawan. Cocoknya jadi juragan gitu ya. Ya kan ya harusnya harus kayak Pak Nasrin dong perintah gitu ya nggak gitu ya. Ini memang harus satu hal yang harus dicermati loh
harus dicermati. Kalau ada karyawan yang cenderung menolak perintah, nggak suka diatur-atur, ya, dan tidak bisa dilatih, ya. Saya sarankan jangan ambil dia sebagai karyawan, ya. Daripada kita dibikin pusing oleh satu orang itu, gitu. Ya, udah kita butuh orang-orang yang memang mau patuh, mau disiplin, gitu. Mau diatur, ya, dan mau dilatih, mau belajar. Gitu. Kalau enggak, itu cuma bikin masalah. Gitu. Dan mestinya dalam wawancara kita tahu, gitu, ya, bagaimana dia punya value, gitu, ya. Oke, berikutnya saya perlihatkan contoh, ya. Nah, ini contohnya dari perusahaan besar, nih, ya. Kelihatan? Ini jumlah halamannya semua 25 halaman, ini, ya. Contoh peraturan perusahaan. Nah, ini malah pengesahannya itu diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Berarti ini kan dia beroperasi di banyak provinsi, lebih dari satu provinsi. Ya. Naskah ini semuanya 25 halaman. Jadi di awal ini adalah pengesahan dari Direktur Jenderal. Ya. Dan ini tahunnya masih muda, tahun 2020. Ya. Tergolong baru. Tapi pasti belum menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu ya. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan November 2020 menjelang akhir tahun. Ya. Sedangkan ini kan bulan Agustus, ya, ini ada 8 Romawi, ya, Agustus ini, ya. Jadi sebelum terbit undang-undang itu, ini, ya, keluar. Nah, ini stempelnya, ini stempel kementerian nih, ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Jadi ini yang tanda tangannya Dirjen ini, ya. Nah, Tangerang, ya. Karawaci, ya, ini grup besar ini, grup besar, ya. TBK malah udah go public. Tuh, Agustus kan? Nah, tapi yang tanda tangan adalah Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal, ya, yang tanda tangannya, ya, pengesahan. Jadi ini adalah jawabannya, ya. Jadi yang atas adalah SK-nya, SK pengesahannya, ini adalah jawaban dari permohonan perusahaan. Ya. Tuh, jadi ini provinsinya banyak tuh. Banten, DKI Jakarta, Riau, dan Sulawesi Selatan. Jadi ada di 4 provinsi dia beroperasinya. Ya. Makanya tembusannya ke sini. Banten, DKI, Riau, dan Sulsel, ya, Sulawesi Selatan. Ya, di 4 provinsi dia beroperasi. Ya. Jadi ini 2 tahun kan tadi masa berlakunya, 2020 sampai 2022. Ya, jadi sampai dengan hari ini masih berlaku nih, sampai Agustus nanti, ya, di perusahaan ini dia pakai ini. Ya. Nah, ini apa ya, filosofi ya, growing in stewardship, transforming lives. Nah, ini dimasukin di sini. Nah, ini daftar isinya. Daftar isi pembukaan bab 1 umum, istilah-istilah, ya. Ruang lingkup, tujuan, hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban pekerja. Masuk bab 2 tentang hubungan kerja, status pekerja, penerimaan dan penempatan kerja, masa percobaan, masa kerja, alih tugas, struktur kepangkatan dan golongan, struktur dan skala upah. Nah, struktur skala upahnya dimasukin nih di sini, ya, di dalam PP ini. Ya. Ada juga yang terpisah. Ya. Tapi untuk contoh yang ini, struktur skala upahnya dimasukkan di dalam dokumen peraturan perusahaan. Ya. Kemudian mengenai manajemen kinerja, nah bicara KPI dan sebagainya itu ada di sini. Penilaian kinerja ada di sini. Kemudian mengenai hak cipta, nah ini agak unik nih, ada hak cipta ini. Ya mungkin ini juga untuk memprotek, ya. Jangan sampai ada satu hak cipta perusahaan yang kemudian misalnya disalahgunakan gitu oleh karyawan, ya, mengenai hak cipta ini. Kemudian bab 3 mengenai pengupahan, ya, penentuan upah, waktu pembayaran upah, penyesuaian upah, upah selama sakit, pajak penghasilan dan iuran BPJS, kemudian mengenai pemotongan upah pekerja.
kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian bab 5 kesejahteraan pekerja, misalnya mengenai bantuan pemeliharaan kesehatan, tunjangan hari raya, BPJS, bonus kinerja, ada di sini ya, diatur. Ya. Ini kan termasuk syarat kerja. Ya. Bonus kinerja itu kan tidak diatur di dalam peraturan perundangan, tapi karena nggak perlu, ya diatur di dalam PP. Perjalanan dinas dan biaya alih tugas ke daerah lain. Ya. Hadiah pernikahan ada nih, hadiah pernikahan. Bantuan musibah atau bencana alam, kemudian santunan meninggal dunia. Ya. Itu bab 5. Lanjut tempat ibadah, olahraga, kesenian, dan rekreasi, koperasi pekerja, pakaian kerja dan tanda pengenal, ya. Pelatihan umum dan program orientasi. Ya. Kemudian bab 7, cuti, istirahat, dan izin tidak masuk kerja. Ya, ini kan masuknya kepada tata tertib tadi itu ya, tata tertib. Ketentuan umum, istirahat haid, melahirkan dan gugur kandungan, cuti khusus, izin tidak masuk kerja dengan mendapatkan upah, izin ketidakhadiran, hari libur dan izin sakit, izin meninggalkan pekerjaan karena keperluan akademik, misalnya sekolah, gitu ya. Misalnya ada yang ngambil kelas weekend, Jumat sore kuliahnya atau Jumat siang ya misalnya, ya dia minta izin selama dia kuliah misalnya. Izin tidak masuk kerja dengan tidak mendapatkan upah. Kemudian bab 8, tata kelola perusahaan yang baik dan tertib dan disiplin kerja, ya. Tata perusahaan yang baik dan kode etik. Ya, mungkin perlu dicantumkannya kita juga kode etik. Martabat manusia, gender, seksualitas dan pernikahan. Larangan merokok di lingkungan perusahaan. Waktu kerja, kerja dan upah lembur, sanksi disipliner, penanganan keluh kesah. Kemudian mengenai bab 9 PHK, ya, pemutusan hubungan kerja. Berakhirnya hubungan kerja, pelanggaran yang dapat berakibat PHK, kompensasi PHK, pekerja mengundurkan diri, kemudian mengenai pensiun. Kemudian penutup, mengenai perubahan dan penyesuaian, kemudian mengenai masa berlaku. Nah, ini dimulai dengan pembukaan ya, atau mukadimah. Ya. Jadi formatnya itu tidak menggunakan konsideran, ya, mengingat menimbang tidak. Ya, tapi dia menggunakan format langsung ke mukadimah, ya, pembukaan. Kemudian masuk kepada pasal. Ya. Bab 1 umum, istilah-istilah dan seterusnya. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita ambil copy paste dari peraturan perundangan sebenarnya ini, ya. Nah, ini PP ini ruang lingkup nih. PP ini mengikat dan berlaku bagi perusahaan dan seluruh pekerja. Nah, jadi tanpa kecuali. Jadi tidak ada dualisme misalnya ya. Ada yang sebagian pakai PP, sebagian pakai PKB, tidak. Sepanjang tidak diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, maka kedua belah pihak setuju untuk tunduk terhadap PP ini. Ya. Pasal 3 tujuan, hak dan kewajiban perusahaan. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk kepraktisan bisa saja begini, dari beberapa contoh referensi ini, atau dari peraturan perundangan yang berlaku, kita bisa langsung aja ambil dari situ. Hanya mungkin beberapa bagian yang jadi kita belum ada, ya jangan dicantumkan. Ya. Atau kita memang nilainya tidak sebesar itu, ya sesuaikan saja. Gitu. Ya. Seperti tadi misalnya ada hadiah pernikahan, misalnya ya. Atau mungkin ada tentang rekreasi, misalnya. Kan itu, ya itu tidak wajib kan. Ya. Ya kalau kita belum bisa memberikan itu, ya belum perlu dicantumkan. Nah, ini juga ada status pekerja, PKWTT dan PKWT. Ya. Penerimaan dan penempatan, masa percobaan, ya, 3 bulan lah paling lama. Ya. Masa kerja. Ya. Nah ini, masa kerja nih, di pasal 10 ayat 2 nih. Jika diawali dengan masa kontrak kerja,
maka masa kerja dihitung sejak tanggal dimulainya masa pengangkatan pekerja tetap. Atau dengan berlakunya perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi mungkin begini, ada orang dikontrak dulu tuh, setahun, 2 tahun gitu. Tahun ketiga diangkat. Nah, maka penghitungan masa kerjanya, nanti misalnya untuk perhitungan pesangon misalnya, itu dimulai semenjak dia jadi karyawan tetap. Jadi masa kerja sewaktu dia kontrak itu tidak dihitung. Ya. Nah ini yang dimaksud nih di pasal 10 ayat 2 itu bunyinya begitu. Ya. Ini mengenai alih tugas. Ya. Struktur kepangkatan dan golongan. Struktur kepangkatan dan golongan setelah struktur skala upah diatur tersendiri. Nah ternyata di sini tidak dimunculkan, ya sekalipun di situ pasal 12 tentang struktur skala upah. Tapi ternyata menuju kepada dokumen lain. Ya, jadi tidak dimunculkan di sini. Jadi bunyinya kan pasal 12 itu struktur kepangkatan dan golongan serta struktur skala upah diatur tersendiri melalui surat keputusan manajemen. Ya. Jadi dalam dokumen terpisah, sekalipun di sini disebutkan hanya judulnya saja begitu. Ya. Ini manajemen kinerja. Nah, ini bagus nih, cukup lengkap. Ya sekelas perusahaan kayak gini lah, gitu ya. Udah termasuk tingkat nasional gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang hak cipta itu kan jarang-jarang juga sih sebenarnya ya. Ada perusahaan yang secara spesifik menyebutkan bahwa dia mengatur tentang hak cipta gitu ya. Pasal 14 nih, segala bentuk barang, piranti keras atau piranti lunak, hardware, software, rancangan sistem atau prosedur, termasuk perubahannya atau perencana kerja yang dibuat oleh pekerja selama bekerja di perusahaan dan bertalian dengan pengelolaan perusahaan, hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini diproteksi gitu. Ya. Kalau di tempat kita mungkin apa? Resep gitu. Misalnya resep menu ini misalnya gitu. Nah, itu karena dia berkarya untuk perusahaan, maka itu menjadi milik perusahaan gitu. Jadi ini saya kira penting juga untuk dipertimbangkan ya. Ini perlu nggak misalnya kita mencantumkan ini gitu. Ya. Mengenai hak cipta ini. Ya mungkin beberapa perusahaan perlu proteksi seperti ini. Kalau enggak kan kadang-kadang bisa jadi dispute ya, bisa jadi juga perselisihan gitu. Karena karyawan ngerasa lah saya kan yang bikin gitu. Ya. Perusahaan punya argumentasi ya Anda bikin karena Anda kan dibayar oleh perusahaan. Gitu. Pengupahan dan seterusnya. Nah ini silakan nanti dilihat saja, misalnya kalaupun mau ambil gampang gini, misalnya copy paste dari sini juga bisa. Dan ini sebagian besar sebenarnya sesuai dengan peraturan perundangan. Paling kita edit nanti, kita edit mana yang ternyata memang itu kita belum bisa jalan, gitu. Ya belum bisa jalan. Ya disesuaikan saja dengan yang sudah berjalan di kita dan kitanya memang sudah sanggup untuk melaksanakan. Nah, berikutnya saya mau sampaikan tentang draft PKWT ya, yang ini nih. Ya, kalau ini saya tidak ngambil referensi dari mana-mana, ini saya sendiri yang bikin gitu ya. Berangkat dari aturan terbaru dan sebenarnya juga memang tidak terlalu banyak perubahan juga sih antara yang lama dan baru itu. Antara Undang-Undang Cipta Kerja dan sebelumnya Undang-Undang 13 itu. Karena kalau kita bicara apa sih isi daripada sebuah perjanjian kerja itu ya standar aja sih sebenarnya. Saya mencoba memenuhi apa yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Jadi kontennya harus ada apa. Kebetulan ini draft yang saya bikin itu untuk perjanjian kerja waktu tertentu ya atau untuk karyawan kontrak. Yang bertangan di bawah ini ada dua pihak ya, pengusaha atau pihak ke-1, kemudian pekerja atau pihak kedua. Jadi di sini dicantumkan misalnya kalau nanti dari direksi misalnya menunjuk siapa, misalnya menunjuk Mbak Iim misalnya ya untuk tanda tangan atau menunjuk Mbak Is ya berarti dicantumkan di sini siapa yang mewakili ya. Nama, jabatan apa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan apa, sebutkan nama perusahaannya, alamat perusahaannya di mana dan jenis usahanya apa. Karena ini harus dicantumkan gitu. Kemudian ini pekerja atau pihak keduanya nama lengkap, ini sesuai KTP ya, jenis kelamin, umur, nomor EKTP-nya ini hanya untuk melengkapi saja nomor EKTP. Kemudian alamat. Pada hari ini
tanggal sekian bertempat di kota atau kabupaten apa. Pihak ke-1 dan pihak kedua telah bersepakat untuk membuat perjanjian kerja waktu tertentu, disingkat PKWT, dengan isi kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal berikut ini. Nah, ini pasal-pasal ini saya ambil dari poin-poin yang memang diwajibkan harus ada, ya, di dalam undang-undang atau di dalam peraturan pemerintah. Harus ada apa? Ya, saya sih ambil aja apa adanya dari situ. Ya. Jadi pasal 1 itu tentang jabatan atau jenis pekerjaan. Pihak ke-1 menerima pihak kedua sebagai pekerja dalam waktu tertentu atau pekerja kontrak dengan jabatan atau jenis pekerjaan, sebutkan apa jobnya, jabatannya, pada departemen atau bagian apa. Melapor kepada atasan langsung Bapak Ibu siapa, ya, selaku pemegang jabatan apa. Jadi ini nanti akan kaitannya kan dengan apa? Dengan struktur organisasi dan job description yang bersangkutan. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Mbak Iim itu bisa nanti dimasukkan ke dalam ini nih pasal 4 ya, kalau mau diperinci. Pasal 2 tempat pekerjaan. Tempat pekerjaan tersebut berlokasi di kota atau kabupaten apa? Ya. Ini penting karena menyangkut apa? Nanti menyangkut pencatatan dari perjanjian kerja ini harus kemana? Dinas Tenaga Kerja kota kabupaten mana begitu. Kemudian upah minimum yang berlaku, upah minimum kota kabupaten mana gitu. Ya, kaitannya ke sana. Pasal 3. Besaran dan cara pembayaran upah. Besarnya upah per bulan adalah sekian rupiah. Dengan cara pembayaran upah melalui transfer ke rekening bank pihak kedua setiap tanggal berapa gitu misalnya. Ya kalau misalnya masih ada yang upah mingguan ya nggak apa-apa, sebutkan aja setiap hari Sabtu misalnya bayarannya, ya itu bisa juga demikian. Berarti pembayaran upahnya mingguan. Ya kalau ini kan dengan asumsi pembayaran upahnya bulanan begitu. Ya. Pasal 4 hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan atau syarat kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya. Jadi ini kalau mau kata-katanya umum, ya pokoknya ikutin aja apa yang ada dalam peraturan perusahaan, gitu maksudnya. Ya. Tapi nah di bawah ini saya tambahkan kan, nih hal-hal lain yang mungkin perlu ditambahkan tentang misalnya, rincian atau detail hak dan kewajiban, baik lingkup normatif maupun syarat kerja, itu pasal 4. Jadi ini bisa di breakdown nih, pasal 4 ini. Ya, termasuk yang tadi, ya Mbak Im tanyakan misalnya mengenai jobless-nya, ya yang bersangkutan berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dituangkan dalam job description dan atau perubahan job description. Gitu. Bisa dimasukkan sebagai bagian dari pasal 4. Ya, termasuk dia bersedia ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan perusahaan. Ya. Pasal 5, mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT. PKWT berlaku selama sekian bulan atau sekian tahun, terhitung mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ya. Jadi ini aja yang saya cetak ketik miring ini, ya, yang ini. Nah, hal-hal lain yang mungkin perlu ditambahkan tentang rincian atau detail yang tadi, hak dan kewajiban. 2, syarat, ketentuan, dan konsekuensi pemutusan PKWT sepihak sebelum masa kontrak selesai. Jadi kan bisa saja, dia itu dikontrak setahun misalnya. Tapi baru 6 bulan dia resign. Nah, kita perlu mengatur syarat dan ketentuannya, berikut konsekuensinya, ya ganti rugi atau apa gitu, ya. Dan itu kan ada dasar hukumnya. Ya. Kemudian nomor 3 ini ganti rugi dan kompensasi berakhirnya PKWT ini sebagai akibat dari perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, yang tadi kita bicarakan mengenai kompensasi berakhirnya PKWT. Kota Kabupaten tanggal sekian, pihak ke-1 tanda tangan, pihak kedua tanda tangan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya 10 menit. Ini mohon maaf, ini saya mau ke dokter gigi. Ada janji jam 10. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Pak, ya. Tapi kan jika perjanjian kerja PKWT itu diakhiri dari salah satu pihak, misalnya yang mengakhiri perusahaan kan juga berarti ganti rugi ke
ke karyawan. Ya. Betul. Nah itu apakah ada aturannya berapa kayak gitu di undang-undangnya Pak? Ada. Sisanya berapa bulan lagi. Misalnya kasus tadi, dia dikontrak 1 tahun. Baru 6 bulan dia resign. Ya, kan masih ada 6 bulan lagi, betul nggak? Maka si karyawan itu harus membayar ganti rugi ke perusahaan 6 bulan upah. Begitupun sebaliknya. Misalnya perusahaan memberhentikan karyawan kontrak sebelum waktu habis tercapai. Ya misalnya ada karyawan dikontrak setahun, baru 6 bulan ini diberhentiin sama perusahaan tuh. Ya, kan masih ada sisa 6 bulan lagi tuh. Ya, maka perusahaan yang harus membayar ganti rugi kepada karyawan itu sebesar 6 bulan upah. Tapi itu kita Kalau bisa yang ya, tetap, Pak. Kalau yang tetap Kalau enggak. yang tetap, Kalau yang tetap berarti kaitannya bukan kepada ganti rugi, tapi kepada pesangon larinya. Jadi beda rujukan aturannya beda. Nanti mengenai pesangonnya pun seperti apa, kan tergantung kasusnya. Karena apa diberhentikan? Bisa dapat pesangon, bisa tidak, gitu ya. Terutama yang memang tidak dapat pesangon itu adalah yang memang melakukan kesalahan berat, ya. Atau ada unsur pidananya misalnya gitu ya, itu tidak dapat. Nah ini pun misalnya nanti bisa nggak sih misalnya perusahaan memberhentikan tapi nggak perlu bayar ganti rugi misalnya sebelum kontraknya selesai. Itu bisa kita atur, tapi kan untuk alasan apa? Ya, kalau di tempat kami adalah kalau dia melakukan satu kesalahan berat. Misalnya ada unsur pidananya, ya masa misalnya dia melakukan satu perbuatan kesalahan berat, terus perusahaan juga mesti bayar ganti rugi lagi kan, ya kan? Nah kita bisa atur sebenarnya beberapa tindakan atau tingkah laku yang sifatnya adalah kesalahan berat itu bisa dikecualikan, ya, gitu Pak. Kalau diberhentikan karena misalnya tidak kompeten gitu Pak? Itu harus ada tahapan, misalnya dengan menerbitkan surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 lebih dulu. Gitu. Ya, setelah itu? Ya, baru kemudian dinyatakan diberhentikan. Tetapi harus diatur dalam perjanjian kerjanya. Bahwa kalau dinyatakan dia tidak kompeten dan tidak perform, ya maka akan dilakukan pembinaan melalui pemberian surat peringatan 1, 2, 3. Apabila setelah itu tidak ada perbaikan, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan tanpa membayar ganti rugi. Harus dicantumkan kayak gitu, Pak, supaya nanti tidak kemudian menjadi perselisihan di kemudian hari. Oh. Ya, kalau mau. Ya. Karena yang bisa diberhentikan seketika itu hanya kesalahan berat, Pak. Bisa diberhentikan seketika. Ya, tidak perlu pentahapan gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau bukan kategori kesalahan berat, maka diperlukan yang namanya pentahapan. Surat peringatan 1, kedua, ketiga. Dan surat peringatan itu pun kan berlakunya hanya 6 bulan tuh. 6 bulan. Jadi kalau dia bikin lagi kesalahan pada bulan ke-7, itu balik lagi kepada peringatan 1 gitu. Tidak masuk ke peringatan 2 gitu ya. Tapi kalau dinyatakan yang harus kuat. Ya betul. Soalnya gini, kalau dinyatakan tidak kompeten juga kan mungkin juga blunder ke kita. Loh kalau gitu kenapa Anda kok bisa meng-hire orang yang nggak kompeten? Gitu ya. Jadi blunder gitu. Ya. Anda tuh melakukan seleksi dengan baik atau tidak kan gitu pertanyaannya gitu. Ya. Kenapa orang tidak kompeten kok bisa masuk gitu? Ya. Tapi kalau tidak perform atau karena dia tidak disiplin, sering bolos misalnya, ya, melanggar peraturan perusahaan, itu masih lebih bisa diterima gitu ya. Karena memang itu lazim gitu ya. Orang kamu kan banyak melanggar, gimana dong ya? Perusahaan terpaksa dong ngasih pembinaan, ya enggak? Surat peringatan 1, peringatan 2 dan seterusnya. Itu di peraturan nanti bisa kita tulis ditulis. Sebaiknya menerima SP3 kita ini ya tidak wajib untuk memberikan pesangon ya. Kalau untuk pesangon tetap wajib yang itu. Ya. Tapi kalau untuk yang kontrak ya itu relatif gitu. Kalau untuk yang kontrak. Ya.
Oh, oke Pak, oke. Jadi diberhentikan karena tidak perform juga tetap wajib dikasih pesangon ya Pak? Kalau untuk karyawan tetap. Kalau untuk karyawan tetap. Kalau karyawan kontrak kan sebenarnya gini, dia itu dapatnya adalah kompensasi PKWT. Ya, kompensasi PKWT. Atau ganti rugi. Ya, dia tuh bisa dapat double loh, bisa dapat double. Dia bisa dapat kompensasi PKWT untuk jumlah bulan yang dia sudah jalani, kompensasi PKWT. Dan untuk jumlah bulan yang belum dijalani, dia dapat ganti rugi. Jadi kita bisa bayarnya double jadinya gitu. Bayar ganti ruginya untuk bulan yang belum ditempuh, dan kompensasi PKWT untuk bulan yang sudah ditempuh sebelumnya. Gitu. Kan jadi beban juga kan? Beban double gitu. Hal-hal tertentu mungkin kita bisa kecualikan. Untuk ganti rugi tadi ya, itu misalnya kalau dia melakukan kesalahan berat atau dia tidak melakukan kesalahan berat tapi sudah sampai 3 kali begitu. Ya. Peluangnya di situ gitu, peluangnya. Tapi untuk bulan yang sudah dijalani mengenai kompensasi PKWT-nya tetap aja kita mesti keluar. Ya. Kalau dia sudah 6 bulan berarti kan 6/12. Setengah bulan gaji kita mesti kasih kompensasi PKWT. Gitu. Ya, semua Pak, kembali. ya PR-nya kita ya kembali ke rekrutmen itu, Pak ya. Betul, betul. Rekrutmennya harus benar-benar efektif. Silakan Bu Michelle, gimana? Yang sulit. Kalau masa percobaan yang 3 bulan itu, kalau misalkan nggak lulus, apa perlu dikasih itu pesangon atau apa gitu? Oh, enggak. Oh, perlu. Okay. Makanya masa percobaan itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dinilai dengan baik. 3 bulan. Oke. Sekalipun kadang-kadang kita juga kadang-kadang gini, orang tuh 3 bulan tuh pakai topeng gitu. 3 bulan tuh pakai topeng bagus terus lewat dari 3 bulan mulai kelihatan gitu, terbuka topengnya gitu. Terus ini Pak, masa percobaan itu maksimal 3 bulan atau boleh 6 bulan? Nggak boleh. Paling lama 3 bulan. Oh, paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan, betul. Iya. Soalnya kalau di kita itu kayak 3 bulan kan jadi bingung ya. 3 bulan training terus nggak cocok, terus kita harus cari orang baru lagi. Ya, sebenarnya itu kita bisa gini, kalau orangnya belum siap pakai, jangan dulu masuk perjanjian kerja. Kita awali dengan pemagangan dulu. Gitu. Jadi training dulu, pemagangan dulu. Gitu. Jadi tidak langsung perjanjian kerja. Masuknya adalah perjanjian pemagangan. Ya, gitu. Cuman ya ada syarat dan ketentuan lagi. Pemagangan itu boleh. Gimana Bu? Gimana? Barusan terputus suaranya. Halo? Suaranya keputus. Pak, berarti masa percobaan itu halo? bisa Ya, gimana? Silakan, saya putus-putus. Kalau pemagangan itu boleh lebih dari 3 bulan ya? Boleh, tapi tergantung bidangnya ya. Rata-rata sih 3-6 bulan rata-rata. Kebanyakan 6 bulan. Kebanyakan. Tergantung bidangnya. Kalau pemagangan misalkan nggak lulus nih, misalkan kita udah nggak lanjut, itu juga kita ada kompensasi ke mereka atau enggak ya? Ada, karena dia belum jadi karyawan. Dia statusnya bukan karyawan, tapi peserta magang namanya. Gitu. Ya, gitu. Dia kayak siswa lah, kayak siswa aja gitu. Ya. Oke. Oh, berarti kita nggak perlu kasih kompensasi seperti uang pisah apa gitu? Nggak perlu. Oke. Nanti kita bahas khusus sesi tentang pemagangannya. Banyak pernak-perniknya juga, gitu ya. Banyak pernak-perniknya juga. Iya. Oke. Mbak Im, silakan Mbak Im tadi mau tanya apa? Berarti untuk yang 3 bulan itu dibuat perjanjiannya ya Pak, pemagangan juga Pak, beda lagi dengan percobaan. Oh ya, jadi judulnya perjanjian pemagangan, judulnya beda lagi. Nanti saya share ya ininya bahannya, nanti insya Allah minggu depan kita bahas nih, karena ini juga peluang.
peluang kita untuk supaya jangan sampai terlalu berat di perusahaan ya. Masa orang belum bisa apa-apa kita mesti bayar upah minimum gitu ya, mesti ada perjanjian kerja dulu kan gitu. Jadi ini satu yang bisa kita manfaatkan sebenarnya perjanjian pemagangan ini. Tapi memang ada pernak-perniknya, syarat dan ketentuan. Oke. Di tempat kami juga pakai kok pemagangan. Ya satu solusi juga lah, sekalipun yang nggak ada yang ideal sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah bisa meringankan juga gitu. Masa orang belum terampil gitu masih bayar upah minimum kan gitu. Ya. Pemagangan berlaku di PKWT boleh Pak? Gimana? Pemagangan berlaku di PKWT juga boleh? Itu tuh belum hubungan kerja, orang magang tuh orang belajar. Ya. Jadi dokumennya bukan dokumen perjanjian kerja. Dokumen yang dipakai perjanjian pemagangan namanya gitu. Kayak orang PKL lah, kayak dari sekolah kejuruan kirim siswa PKL kayak gitu. Mirip lah, mirip PKL, praktek kerja lapangan gitu ya, mirip. Cuma memang ini terminologinya pemagangan. Jadi ada syarat dan ketentuan gitu yang diatur oleh pemerintah gitu. Dan ya kalau kita mau menjalankan program pemagangan berarti kan syarat dan ketentuan mesti ikut juga gitu. Ya, harus dipenuhi gitu maksudnya. Ya. Oke deh, kalau ini minggu depan kita bahas pemagangan aja deh. Ya. Karena kebetulan di tempat kami juga sudah jalan berapa tahun ini, udah dari 5-6 tahun yang lalu kita udah jalan kok. Gitu ya. Ya, Pak. Oke Pak, siap. Oke, mohon maaf nih saya gigi, Pak. izin duluan gitu ya. Ya. Oke, Thank you, selamat Pak. bekerja Makasih, kembali Pak. ya. Oke, sampai ketemu ya. Pak. Yo, see you.